Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, kembali lagi dengan kami Info Sumbar Batandang dengan saya Fembi Fernando. Pada saat ini kita batandang ke rumah dinas Bapak Wakil Wali Kota Padang, dan saat ini bersama kita sudah ada Bapak Ekos Albar. Halo Pak. Ya, kembali lagi bertemu kita Pak. selamat sore Pak Febi sama Dunsana Info Sumbar. Dunsana Info Sumbar. Ya. Oke, Pak Ekos, beberapa waktu ke depan, mungkin tidak lama lagi, Bapak mengakhiri jabatan sebagai Wakil Wali Kota. Mungkin awak bercerita-cerita sedikit Pak, mungkin sebelum Bapak memutuskan untuk terjun mengabdi ke Kota Padang pada saat itu, dan dilantik di 9 Mei 2023. Apa yang membuat Bapak sebelumnya memutuskan untuk saya mengabdi Pak? Ya, terima kasih Bang Fembi ya, udah Fembi. Jadi secara urutannya kan begini, bahwa Pak Gubernur atau Pak Mayeldi selaku Wali Kota terpilih menjadi Gubernur, otomatis Pak Wakil Wali Kota pada waktu itu Pak Henry Septa naik menjadi Wali Kota. Nah, dengan sendirinya kan jabatan Wakil Wali Kota itu kosong. Nah, secara aturan itu kekosongan Wakil Wali Kota itu harus dicalonkan oleh partai pengusung. Partai pengusung Pak Mayeldi dengan Pak Henry Septa pada waktu itu adalah PKS dan PAN. Nah, masing-masing mengajukan calon dan itu tentu dipilih oleh DPRD. Nah, proses sebelum sampai ke DPRD itu kan cukup alot, dan ya tentunya saya selaku kader di partai itu melalui mekanisme mulai dari DPW sampai ke DPP. Nah, dari DPW sampai ke DPP itu tentu berdasarkan kajian dari para petinggi partai, akhirnya PAN memutuskan untuk nama Ekos Albar akan diusung menjadi calon Wakil Wali Kota Padang sisa masa jabatan. Nah, mulai pada waktu itu cukup lama tertahan karena memang alotnya situasi bahwa masih belum ketemu kesepakatan antara masing-masing pihak, sempat tertunda sampai hampir 2 tahun itu. Nah, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2023 dilantik, dan proses pemilihannya itu dilakukan DPRD, tentu melakukan lobby-lobby politik yang tidak hanya melibatkan hanya kami saja, tapi juga ikut elit partai dilibatkan langsung dalam hal ini. Ibaratnya kita selaku petugas partai atau kader partai itu menjalankan arahan dari para senior dan juga dari para tokoh, sehingga akhirnya terjadi pemilihan, dan alhamdulillah terpilih pada waktu itu, dengan mana kita waktu itu ikut sama-sama diusulkan dari PKS Ustadz Henry Susanto, dari PAN kami sendiri Ekos Albar, terus dilakukan pemilihan. Ya, hasil perhitungan suara terakhir itu kami diberikan dukungan oleh DPRD secara mayoritas, ya 36 suara, dan hampir semuanya partai politik yang ada di fraksi DPRD ikut mendukung, dan yang Ustadz Henry Susanto 9 dari kursi PKS. Jadi seperti itu prosesnya, Bambi. Ya, sampai ya 1 tahun ya, hampir 13 bulan menyelesaikan ya, karena SK itu diterbitkan di 9 Mei dan berakhir 13 Mei 2024. Jadi alhamdulillah 1 tahun jadi Wakil Wali Kota Padang.
Dan selama 1 tahun nih Pak Ekos, apa suka duka Pak Ekos menjadi pendamping Pak Henry Septa, terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat Kota Padang? Ya, Mungkin sukanya dulu nih. sejauh ini memang yang ketemu sukanya aja, nggak ada dukanya ya. Kami sampai 13 bulan menjabat sebagai wakil wali kota, tidak ada sedikit pun yang sifatnya berbeda pendapat dengan wali kota. Mungkin juga karena dalam satu bendera ya juga sudah terbiasa. Jadi sampai hari ini semuanya berjalan normal. Dan memang di sini tidak ada pembagian tugas. Artinya secara spontan saja mana yang tidak bisa diurus oleh Pak Wali Kota karena kesibukan atau jadwal yang bentrok, otomatis saya sebagai wakil wali kota yang melakukan penguatan atau menggantikan posisi seperti itu. Dan itu kan terjadi beberapa kali, seperti tiba-tiba ada banjir, kebetulan Pak Wali Kota sedang melaksanakan tugas di luar kota, ya otomatis tanpa harus ada disposisi dan segala macam, karena ini tugas kita sebagai kepala daerah adalah melayani masyarakat, ya dengan sendirinya berjalan. Ya begitu juga di dunia di dalam pemerintahan sendiri. Semuanya baik-baik saja, bagus ya. Suasananya berlangsung secara kekeluargaan dan harmonis. Cuma tentu di dalam pelaksanaan tugas, ya terutama saya sebagai wakil wali kota yang harus cepat beradaptasi, tentu banyak kekurangan ya. Banyak kekurangan yang tidak bisa memaksimalkan fungsi sebagai wakil wali kota, sehingga mungkin banyak tugas Pak Wali yang juga tidak bisa terwakili dengan sempurna. Tentu berdampak juga kepada masyarakat. Maka pada kesempatan ini melalui Info Sumbar, saya tentu mengharapkan kesediaan daripada masyarakat Kota Padang memberikan maaf, karena semua yang kami lakukan itu memang diupayakan maksimal, tapi pasti tidak akan bisa memuaskan atau melayani masyarakat Kota Padang secara utuh. Nah itu kondisinya. Dari segi dukanya hampir tidak ada, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Dan mungkin ada beberapa kondisi di lapangan nih Pak Ekos, selama Pak Ekos menjabat. Mungkin kita lihat beberapa kali di Pantai Padang nih, karena masalah kita masih Pantai Padang dan Pantai Padang. Beberapa kali ada ya seperti keributan lah dari masyarakat, mungkin ada yang tidak terima atau seperti apa. Nah itu bagaimana Pak Ekos menyikapi dan turun pada saat itu? Ya, semua yang bersifat penertiban itu sudah pasti tidak semuanya bisa menerima. Hukumnya itu pasti yang kena dampak penertiban pasti akan protes. Tapi secara prinsip tugas kita selaku aparatur negara atau pemerintah tentu harus menegakkan aturan, ya, tanpa ada tebang pilih. Jadi kita melaksanakannya ya sesuai dengan aturan saja, dan tentu diperkuat juga oleh instansi samping. Ada TNI, ada Polri, walaupun yang menjadi barisan depannya itu adalah Pol PP. Satpol PP itu kan adalah pasukan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang yang tugasnya memang menjaga pelaksanaan daripada peraturan-peraturan yang ada di internal Kota Padang. Nah, juga karena di sini juga di Kota Padang ada keharmonisan hubungan antara Forkopimda bagus. Jadi tidak ada satu hal pun yang yang miss dalam pelaksanaannya. Mungkin secara hasil sudah pasti tidak maksimal juga sampai hari ini di masyarakat terutama pedagang yang ada di Pantai Padang itu. Kita memusatkan pusat kuliner di satu titik, tapi itu juga belum bisa maksimal karena masih dalam posisi keterbatasan anggaran. Memang pemerintah Kota Padang, saya sendiri pada waktu itu yang melakukan penertiban dan akan menjanjikan bahwa pusat kuliner itu akan kita buatkan
semacam tenda sejenis. Ya, sampai hari ini itu tidak terlaksana secara maksimal, baru mungkin hanya sekitar 40%-nya. 40%. Nah, tadinya juga kita mau dibantu oleh CSR perbankan di Kota Padang yang datang udah 2 kali rapat, tapi sampai hari ini juga belum kunjung ada. Belum terrealisasi. Ya, belum terrealisasi. Ya, mudah-mudahan setelah ini ya kita bisa bergotong royong bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana pusat kuliner yang ada di situ menjadi lebih baik dengan tenda-tenda yang seragam. Dan juga kita pemerintah Kota Padang khususnya di Dinas Pariwisata juga segera akan melakukan pelatihan yang mestinya sudah dilaksanakan. Tapi ya anggarannya pun sudah ada. Tapi kita mungkin menunggu nanti aksi teknis yang langsung di lapangan itu, yang bisa nanti kita konfirmasi lagi ke Dinas Pariwisata. Jadi secara prinsip Pantai Padang itu selalu akan menjadi konsentrasi pemerintah Kota Padang untuk ditertibkan, dibersihkan, karena itu merupakan ikon daripada Kota Padang. Dan siapapun wali kotanya nanti pasti itu akan menjadi fokus dalam melaksanakan tugas, menjaga, karena juga merupakan adalah daya tarik para wisatawan untuk datang ke Kota Padang. Dan selain itu juga kita bisa lihat banyak sekali masyarakat Kota Padang yang hari-harinya maupun pagi atau sore menggunakan wilayah tersebut tempat untuk jogging dalam menjaga kesehatan. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, dan di tangan pemerintah kota ke depan, terutamanya wali kota yang akan terpilih nanti dengan wakil wali kotanya, bisa mewujudkan Padang yang lebih baik. Amin. Berarti cerita kita di beberapa bulan yang lalu akan terrealisasi ke depan karena memang sudah dianggarkan Pak yang untuk pelatihan yang sudah ya. Jadi anggarannya memang sudah ada. Nanti juga tidak ada masalah dalam penganggaran itu juga. Masyarakat khususnya pedagang-pedagang yang kuliner di Padang itu boleh saja mempertanyakan kepada Dinas Pariwisata. Ya. Karena memang itu sebuah program yang sifatnya terbuka. Dan kita juga waktu itu bersepakat ya, baik Pak Wali Kota maupun Kepala Dinas Pariwisata, bahwa pelatihan itu akan dilaksanakan di tempat mereka berdagang. Jadi supaya lebih efektif ya, dan juga akan dicoba untuk mengarahkan itu jenis makanan apa yang pas untuk mereka diperjualbelikan, sehingga nanti banyak pilihan yang bisa jadi pusat belanja bagi para wisatawan. Kalau sekarang ini kan lebih banyak sejenis saja makanan. Betul. Jadi sehingga tidak maksimal dalam pencapaian omsetnya per hari. Ya, mudah-mudahan nanti kita tetap bisa membuka peluang itu bagi para dunsana kita pedagang pantai. Itu juga tidak ada salahnya mempertanyakan kapan dan jadwalnya untuk pelatihan tersebut ke Dinas Pariwisata Kota Padang. Baik, terima kasih Pak Kos. Mengenai keluarga nih Pak Kos, dalam rentan waktu 1 tahun Pak Kos mengabdi, keluarga di Padang atau di Jakarta? Keluarga kami di Jakarta semua ya. Jadi ya memang punya resiko anaknya tuh 4 ya. Anak perempuan ya. Nah, yang 2 sudah kuliah, yang 1 paling besar sedang menamatkan S2 notarisnya di UI. Insya Allah mungkin di bulan depan akan wisuda ya, bulan depan ya, wisuda notaris. Terus yang kedua juga baru selesai wisuda juga kemarin dari Fakultas Hukum Trisakti juga. Nah, yang 3 dan keempat masih SMA di SMA 71 Jakarta Timur. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Jadi tidak mungkin juga memindahkan anak ke sini karena masih waktunya juga jabatan itu pendek dalam waktu 1 tahun. Setelah itu mereka juga kalau kuliah kan sulit untuk dipindahkan. SMA juga sulit. Nah, tentu di awal-awal cukup anak-anak ini cukup protes karena kondisinya mereka dari kecil itu tidak pernah jauh dengan orang tua. Ternyata tiba-tiba jauh
Nah, dalam pikiran mereka karena tugas di luar kota ini dianggap mungkin akan ketemu mungkin sekali 6 bulan, sekali setahun. Nah, sempat terjadi kontroversi gitu di kita di keluarga. Tapi ternyata selaku kepala daerah itu banyak sekali kegiatan yang harus dihadiri di Jakarta karena Jakarta adalah pusat pemerintahan. Jadi hampir sekali sebulan itu 2 kali sebulan pasti ada saja kegiatan kerja yang ke Jakarta, mau ndak mau pasti ketemu. Dan tidak kita juga pulang ke Jakarta tidak menggunakan fasilitas hotel karena memang punya rumah di Jakarta gitu. Nah, akhirnya anak-anak dan keluarga itu jadi terbiasa. Nah, istri juga kalau ke sini itu memang posisinya dalam kalau acara penting sekali ya juga baru hadir di Kota Padang. Karena memang bagi saya itu yang fokus untuk bekerja sebagai wakil wali kota adalah bapaknya. Ibunya adalah sebagai pendorong. Pendorong itu minimal ya dengan doa pun sudah mendorong. Jadi saya memang mohon maaf kepada masyarakat Kota Padang tidak mendominankan ibu atau keluarga atau istri di dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keluarga berapa kali Pak pernah ke Padang? Oh, cukup sering ke keluarga ke sini ya karena memang kebutuhan pekerjaan karena selaku istri wali kota adalah sebagai ketua GOW. Ketua GOW Kota Padang, tapi ya selagi masih bisa diwakilkan akan diminta ibu untuk mewakilkannya ke teman-temannya yang ada di GOW. Tapi kalau sudah krusial mau tidak mau harus datang gitu. Oke. Dan mungkin kita sedikit berbicara ke depan ya Pak. Pasca selesai memberikan tugas, melaksanakan tugas, apakah Bapak akan kembali bertarung atau mungkin kembali ke Jakarta untuk menikmati pekerjaan kembali atau bagaimana nih Pak? Ya, keduanya sangat terbuka kemungkinan ya. Kalau saat ini memang karena dorongan juga karena tanggung jawab ada yang belum selesai, kami sudah menyampaikan bahwa siap untuk maju sebagai calon wali kota ya. Calon wali kota Padang untuk periode mendatang. Dan di sini juga masyarakat Kota Padang juga bisa memahami bahwa dari PAN itu ada beberapa nama ya, ada Pak Henry Septa selaku incumbent, terus nama kami juga sebagai wakil wali kota dan juga ada Pak Amril Amin selaku wakil ketua DPR. Tapi itu tidak ada yang bersifatnya konflik atau berebut. Partai itu semuanya punya mekanisme. Nah, nanti pada proses sampai ke SK itu hari ini baru dikeluarkan rekomendasi. Baik buat Pak Henry Septa ada rekomendasi, buat kami pun ada rekomendasi, dan siapapun boleh minta rekomendasi. Nanti akan berjalan proses yang normatif sesuai dengan standar yang diberikan oleh partai. Semua partai tentunya berkeinginan kandidat yang diusung adalah kandidat yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota. Nah, 3 nama yang ada itu nanti mungkin melalui metode survei atau kelayakan atau apapun yang menjadi standar bagi para pengurus DPW dan DPP. Dalam hal ini kalau di Sumatera Barat tentu DPD itu siapa yang akan memutuskan kepala daerah itu adalah DPW yang akan membawa namanya ke DPP. Nah, siapa yang direkomendasikan nanti ya sekarang ini rekomendasinya ada, nanti hasilnya itu akan disampaikan DPP dan yang akan memutuskan itu sepenuhnya adalah DPP. Jadi tidak ada bahwa berebut ya, bahwa tidak kompak, tidak, biasa saja. Sama juga di partai lain kan yang mendaftar ada 10 orang, ada 6 orang, biasa saja. Nah, selain daripada itu saya juga mendaftar kalau di Golkar kemarin itu ada penjaringan. Nah, tadi juga habis rapat dengan Golkar nih, bajunya masih kuning nih sampai sekarang nih. Ketemu Mas Fembi langsung diwawancarai ya gak tuker baju. Jadi tadi barusan dari Golkar juga menyampaikan tadi bahwa ada paparan untuk metode survei.
Golkar sendiri juga mempunyai mekanisme sendiri, tapi hampir sama, mirip-mirip bahwa nanti yang akan diusung itu adalah orang yang punyai elektabilitas yang mungkin untuk menjadi pemenang dan juga mempunyai kesiapan itu terutama kesiapan moral gitu loh. Nah, tadi diundang datang ya sudah, mudah-mudahan ada lagi tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, kemarin juga kami sudah mendaftar ke Demokrat, ke Nasdem. Semua kan demokrasi terbuka kemanapun kita mendaftar. Dan itu nanti kita akan compare semua partai itu, melihat dari sisi situ bisa kita menyimpulkan diri kita ini di posisi yang mana. Bahwa ada popularitas dan juga ada elektabilitas. Jadi kalau saya pribadi cenderungnya ya akan mengikuti apa yang menjadi hasil daripada survei. Sangat percaya sekali saya bahwa survei itu adalah gambaran kita mau mengambil tindakannya apa. Secara niat saya maju total sebagai wali kota, tapi hasil survei nanti kita lihat ya. Karena kita juga tidak mau mengecewakan, pertama tentu masyarakat Kota Padang ya. Yang kedua tidak mau mengecewakan partai pengusung. Jadi lebih baik kita bersifat objektif saja ya. Tidak ada karena saya wakil wali kota terus saya harus maju, tidak seperti itu ya. Kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan semua pihak, semua stakeholder ya, baik partai, masyarakat, itu akan terlihat dari survei. Nah, masing-masing partai itu mungkin menggunakan lembaga survei yang berbeda. Nah, tinggal kita memilih, melihat nanti di situ. Nah, insya Allah akan terlahir sebuah keputusan yang benar-benar objektif, yang juga bisa mewakili atau merepresentasikan maunya para pemilih atau maunya masyarakat Kota Padang. Jadi saat ini kesimpulannya satu, insya Allah saya maju sebagai calon wali kota Padang. Siap. Kita sedikit menarik ke belakang, Pak. Ada beberapa program yang dari pemerintah Kota Padang mengklaim kita sudah menyelesaikan hampir semua, atau mungkin bahkan semua program. Dari sekian program yang mungkin pada saat 1 tahun terakhir Bapak masuk, menurut Bapak nih, program mana yang benar-benar selesai, dirasakan penuh oleh masyarakat, dan itu menjadi satu tonggak utuh bagi pemerintahan periode kemarin? Ya, secara utuh apa yang masuk di dalam program-program unggulan itu semuanya tercapai 100%. Alhamdulillah. Jadi begini, ada sebuah keuntungan bahwa sebelumnya itu kan ada semacam keputusan masa jabatan kita itu habis di 31 Desember 2023. Ya. Nah, pada waktu itu Pak Wali Kota bersama semua jajaran pemerintah Kota Padang itu berjuang keras bagaimana merealisasikan program-program yang sudah direncanakan itu untuk tercapai secara 100% sebelum 31 Desember 2023. Nah, alhamdulillah sudah tercapai pada waktu sebelum 31 Desember 2023. Ternyata pada waktu itu keluar keputusan MK bahwa masa jabatan itu diselesaikan sesuai dengan SK yang berakhir pada tanggal 13 Mei 2024. Ya. Jadi 6 bulan ini kecenderungannya hanya lebih memaksimalkan pelayanan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran di sisa masa jabatan yang 6 bulan kemarin. Jadi kalau secara utuh yang namanya program atau visi misi yang dibuat oleh Pak Mahyeldi dan Henry Septa pada waktu itu, alhamdulillah tercapai secara 100%. Alhamdulillah. Dan program apa yang mungkin nanti dari Bapak nih, Pak Eko sendiri melihat ke depan apa yang mau didorong nih, Pak? Jadi gini, kalau buat saya itu yang pertama itu memulai dengan kondisi yang sangat sederhana saja dulu ya. Mewujudkan sebuah cita-cita itu tidak bisa kita langsung berbicara tinggi. Bagi saya yang pertama sekali tentu harus yang menjadi citra Kota Padang ini kita kembalikan dulu. Padang itu dari dulu adalah pemilik, saya bilang, pemilik peringkat Adipura. Nah, Adipura ini di mana sebuah kota yang bersih dan asri,
ya, di mana semua orang nanti akan nyaman tinggal di Padang. Ini menjadi sasaran yang utama dulu. Jadi bagaimanapun pemerintahan kalau seandainya nanti menjadi wali kota, saya berpikir dari situ. Kita bersihkan dulu lingkungan, terus juga kita bersihkan juga ASN, artinya membersihkan ASN itu berdisiplin dan memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat Kota Padang. Nah, kalau berbicara infrastruktur itu kan sederhana ya, artinya sederhana itu semua juga akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dalam RPJP atau RPJMD. Ya, bahwa ada keluhan drainase, jalan, nah itu semua sudah tertuang sebenarnya. Tapi bagaimana pemerintah ini ke depan mengawal semua program itu menjadi sebuah realisasi yang nyata, bukan hanya tertuang dalam program saja. Nah, program ini akan tertuang dengan nyata itu ya kembali kepada yang tadi, memaksimalkan fungsi ASN Kota Padang, mengoptimalkan kemampuan serta sarana dan prasarana yang ada sebagai infrastruktur dalam mendorong pelaksanaan rencana pembangunan yang sudah kita tetapkan. Nah itu. Ini mungkin terakhir nih Pak. Pesan Bapak kepada masyarakat Kota Padang dan mungkin calon atau siapapun nanti yang akan memerintah Kota Padang ke depan itu seperti apa untuk Kota Padang. Jadi gini, kalau pesan itu karena memang ini adalah tahun pilkada, ya, di mana sekarang sudah kita lihat banyak sekali para pejuang masyarakat yang sudah memasang foto dan gambarnya di seluruh Kota Padang, yang artinya berkeinginan ikut di dalam kontestasi pilkada Kota Padang ini. Tentu kami menghimbau ya kepada masyarakat Kota Padang nanti supaya menggunakan hak pilih mereka ya dengan landasan ya yang akan dipilih adalah orang yang siap beradu gagasan ya. Ya di dalam politik itu memang tidak bisa dihindari dari yang namanya kos politik ya atau biaya politik. Tapi tentu keputusan untuk memilih itu kepada masyarakat Kota Padang, pilihlah orang yang betul-betul bisa mewakili aspirasi kita, yang betul-betul bisa menyiapkan waktu dan tenaganya atau mewakafkan dirinya terhadap Kota Padang untuk melayani masyarakat. Jadi yang harus dihindari yang pertama adalah masalah money politik atau politik uang. Ya, politik uang harus kita hindari agar betul-betul Kota Padang nanti bisa melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas, yang amanah dan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat Kota Padang. Kalau yang sifatnya transaksional, tentu itu tidak akan menjadi sebuah hubungan atau jembatan hati antara pimpinan yang dipilih dengan masyarakatnya. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa mencerna ini secara bersama-sama, dan juga bagi kita yang kemungkinan kalau saya sampai kepada pendaftaran nanti di KPU atau menjadi calon akan ikut mensosialisasikannya kepada seluruh para kandidat yang akan berkontestasi di dalam pilkada ini, agar kita betul-betul berniat tulus dan ikhlas untuk mewakafkan diri ke Kota Padang tanpa merusak suasananya menjadi money politik di Kota Padang ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, dan selain daripada kami juga mengajak tentu peran media dan semua masyarakat ikut bersama-sama mengawal ini agar benar-benar terlaksana dengan baik. Baik. Untuk ASN Kota Padang nih Pak, bagaimana pesan untuk para pelaksana pelayan Kota Padang? Ya, kalau ASN Kota Padang tentu tugas utama daripada ASN Kota Padang itu adalah melaksanakan pemerintahan dan melayani masyarakat Kota Padang sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing. Nah, yang perlu diingat bagi para ASN bahwa ASN itu tidak boleh ikut dalam politik praktis ya, apalagi yang namanya
tim sukses ya, karena ini dampaknya akan panjang nanti. Jadi harapan kami semua kepada para sahabat, para kawan-kawan atau dunsana kita di ASN lingkungan pemerintah Kota Padang, berlakulah sebagai ASN yang teladan dan bersifat netral ya. Kalaupun ada pemilihan itu, taruhlah di dalam hati dengan dasar akan memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Padang, kebutuhan ASN Kota Padang dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat Kota Padang. Baik. Terima kasih Pak Ekos untuk waktunya. Terima kasih juga untuk 1 tahun pengabdian menjadi Wakil Wali Kota Padang. Mudah-mudahan apa yang mungkin tadi Pak Ekos sampaikan, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Ekos laksanakan dalam waktu 1 tahun terakhir menjadi amal ibadah. Amin. Menjadi sebuah hal positif bagi Kota Padang. Amin. Dan untuk ke depan apapun itu yang terbaik untuk Pak Ekos juga dan keluarga. Dan terima kasih Dunsana Info Sumbar. Itu tadi Info Sumbar Batandang bersama Pak Ekos Albar. Kita kembali lagi dengan Info Sumbar Batandang berikutnya dengan narasumber yang lain. Terima kasih Dunsana Info Sumbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.